mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Mempersembahkan kisah ketiga dengan judul Juliet, ahli ibadah yang soleh. Ya, anak-anakku sekalian, dahulu di masa sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, artinya sebelum kenabian, ya, sebelum kenabian Rasulullah, ada seorang ahli ibadah yang soleh di kalangan Bani Israel. Dia bernama Juret. Ia memiliki sebuah rumah ibadah yang tiap hari dipakainya untuk beribadah. Pada suatu hari, sebagaimana seperti biasa, Juret beribadah di tempat ibadah. Dan ketika itu, ibunya datang, kemudian memanggil Juret yang ketika itu sedang melaksanakan sholat. Maka dipanggillah Juret ketika itu sama ibunya, ya. Ya Juret, kata ibunya. Namun apa yang di benak hati Juret ketika sedang sholat? Ketika itu sedang sholat apa? Sunnah, ya. Maka Juret dalam hatinya pun berkata, ya Rabbi, ibuku atau sholatku? Ini dalam benak Juret. Dia harus menunaikan panggilan ibunya atau melanjutkan sholatnya dalam benak hatinya. Namun Juret akhirnya pun menyimpulkan bahwa Juret harus melanjutkan sholatnya. Dia harus melanjutkan sholatnya. Maka dilanjutkan sholatnya dan tidak mendengarkan atau menunaikan panggilan ibunya. Maka diteruskan sholatnya. Akhirnya karena tidak didengar dan tidak ditunaikan panggilannya, maka ibunya pun pulang, pulang ke tempat semula. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keesokan harinya ibunya pun datang kembali menjumpai Juret. Namun ketika itu Juret pun dalam keadaan sholat seperti yang kemarin, ya, dalam keadaan sholat. Maka dipanggil kembali Juret yang ketika itu dalam keadaan sholat. Ya Juret, kata ibunya, ya, dipanggil. Namun apa Juret? Apakah dia menunaikan panggilannya? Ternyata tidak. Dia lebih cenderung untuk dilanjutkan sholatnya. Akhirnya tidak digubris istilahnya, ya. Orang tuanya bukan tidak digubris dalam arti dia marah sama ibunya, cuman dia yakin dia lebih baik meneruskan sholatnya. Akhirnya ibunya pun beranjak meninggalkan Juret kembali. Anak-anakku sekalian, ternyata waktu yang lain, ya ini esok harinya pun ibunya datang kembali untuk menjumpai Juret. Namun keadaan Juret seperti hari-hari sebelumnya, yakni dalam keadaan sholat lagi, dalam keadaan beribadah lagi kepada Allah, yakni menjalankan sholat sunnah. Maka yang ketiga kalinya ini pun ibunya memanggil Juret. Ya Juret, kata. Namun Juret tetap seperti hari yang sebelumnya, tidak menunaikan panggilan ibunya. Nah, kali ini anak-anakku sekalian, ibunya marah, ya, karena sudah sampai 3 kali berturut-turut dipanggil tidak menunaikan panggilannya. Akhirnya ibunya marah, sampai ibunya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunya berdoa, ya Allah, janganlah engkau wafatkan dia kecuali bertemu dengan perempuan pelacur. Demikian kata ibunya. Coba. Nah, anak-anakku sekalian, hati-hati ya dengan orang tua kalian. Jangan-jangan kalian berbuat yang tidak baik kepada kedua orang tua, akhirnya ibunya berdoa, ya. Dan bagaimana kalau doa itu jelek dan dikabulkan? Nah, kan kita yang rugi, kan? Iya. Sebagaimana Juret, ya,
Akan kita ketahui nanti kisahnya bagaimana selanjutnya. Apakah dikabulkan doa ibunya? Nah, ternyata doa ibunya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga suatu hari ada seorang pelacur yang terkenal kecantikannya, ya, yang terkenal apa? Kecantikannya di daerah itu. Pelacur tadi mengatakan, jika kalian mau, aku dapat menggoda Juret. Wah, ini sombong ini ya pelacurnya ya, bahwa dia akan merasa mampu dan yakin akan bisa menggoda Juret untuk terjun ke dalam apa? Kemaksiatan. Nah, ternyata niat jelek pelacur ini pun ditunaikan. Ya, ini apa? Mendatangi rumah Juret. Sesampai di rumahnya Juret, akhirnya pelacur ini pun merayu, menggoda Juret mungkin dengan suaranya ya, yang merdu atau apa ya, yang jelas dirayu dan menggoda. Namun bagaimana anak-anak? Apakah Juret mau? Ternyata Juret memang orang yang soleh. Jangankan dia dekat dengan pelacur itu, bahkan dia pun ya sama sekali tidak mau melihatnya. Maka pelacur tersebut akhirnya pun gagal total ya dalam merayu si siapa? Juret. Akhirnya diputuskan untuk meninggalkan Juret. Namun si pelacur dasar punya apa? Pikiran jahat dan memang apa? Setan mungkin ya, dari kalangan manusia ya. Dia berupaya untuk menjatuhkan nama Juret. Makanya dia membuat fitnah atau makar ya, membuat fitnah. Maka diputuskan oleh pelacur tadi ya untuk berhubungan intim atau berbuat zina dengan seorang penggembala yang tidak jauh dari rumah ibadah Juret. Nah, penggembalanya juga bukan ahli ibadah, bukan orang soleh ya. Akhirnya mau, dan akhirnya dia berbuat zina dengan siapa? Si penggembala. Karena tadi gagal dengan Juret, wah, maka akhirnya dia berbuat zina dengan penggembala, dan penggembala itu tidak jauh dari rumah ibadah Juret, rumah ibadah Juret ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, fa insyaallah waktu pun berjalan hingga pelacur tersebut akhirnya hamil. Apa? Hamil. Nah, anak-anakku sekalian, ketika hamil, waktu pun berjalan, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Akhirnya anak yang dikandungnya pun lahir ya. Anak yang dikandungnya pun lahirlah ya seorang jabang bayi dari rahim seorang pelacur ini. Namun apa anak-anakku sekalian, pelacur ini sekali lagi tadi seperti yang saya katakan di muka, membuat fitnah bahwasanya anak yang barusan lahir tadi diberitakan bahwa ini adalah anaknya Juret ya, sampai mengatakan kepada orang banyak ya, dikatakan oleh mereka, ini adalah anak Juret, kata pelacur tadi. Maka orang-orang serentak tanpa dikomando ya, akhirnya ketika mendengar kata-kata ini adalah anak Juret, padahal itu dikenal ada seorang pelacur, wah berarti dalam pikiran mereka mungkin apa? Wah, seorang ahli ibadah kok zina, wah ini hanya berarti apa? Menipu kita ya, istilahnya ya mungkin ya. Orang-orang pun marah ketika itu dan segera berlari menuju rumah ibadah Juret. Dan akhirnya setelah sampai ke rumah Juret, yakni rumah ibadah Juret maksudnya, maka rumah ibadah Juret pun dihancurkan, akhirnya rata dengan tanah. Tidak puas dengan itu, Juret pun akhirnya apa? Dipukul ya, dipukul hingga terasa sakit tentunya. Namun Juret akhirnya kan kaget ya, kaget sampai mengatakan, kenapa kalian melakukan hal ini ya?
Junaid mengatakan demikian. Orang-orang serempak menjawab, karena engkau telah berzina dengan pelacur itu. Ia telah melahirkan anak darimu. Wah, kaget ini Junaid ya. Kagetnya bukan kepalang anak-anakku sekalian ya. Kenapa? Selama ini tidak pernah berhubungan dengan pelacur, melihat saja enggak mau ya. Kok ini bikin fitnah ini pelacur ya. Mengatakan bahwa dia punya anak hasil hubungan dengan si pelacur. Maka Junaid pun mengatakan, mana bayi itu? Orang-orang lantas membawa bayi itu ya. Akhirnya dibawa ke depan Junaid. Maka Junaid mengatakan, lepaskan aku, biarkan aku sholat dulu ya. Junaid mau sholat dulu, meminta kepada Allah tentunya ya pertolongan. Selesai sholat, Junaid mendekati bayi itu ya. Mendekati apa? Bayi itu. Kemudian setelah dekat dengan bayi itu, maka bayi itu pun ditusuk pakai jarinya Junaid ya. Ditekan begitu ya di perutnya bayi itu sambil mengatakan, wahai bayi, siapakah ayahmu? Maka tiba-tiba anak-anakku sekalian, bayi itu pun ternyata bisa bicara atas izin Allah ya. Bisa bicara. Bayi itu mengatakan, fulan si penggembala. Langsung mengatakan demikian, mengatakan bahwa anaknya si fulan, maksudnya si penggembala tadi. Maka dengan serentak mereka orang-orang yang tadi menghancurkan rumah Junaid dan memukuli Junaid, akhirnya semuanya merasa salah dan akhirnya memeluk Junaid dan meminta ampun dan meminta maaf kepada Junaid yang seminta-mintanya ya, sejadi-jadinya ya gitu. Karena menyesal ya, akhirnya mereka menyesal semuanya atas perbuatan mereka, karena ternyata mereka merasa ditipu oleh pelacur tadi. Akhirnya mereka pun mengusulkan kepada Junaid ingin didirikan rumah ibadahnya Junaid dengan emas. Namun Junaid mengatakan, tidak usah, kembalikan saja seperti semula. Demikian dikatakan oleh Junaid. Maka akhirnya pun mereka dengan gotong royong serempak, dengan ikhlas tentunya ya, karena merasa bersalah, maka mereka segera membangun rumahnya Junaid dan akhirnya berdiri kembali dan bisa untuk beribadah kembali oleh Junaid ya. Demikianlah anak-anakku sekalian kisah yang ketiga ini ya. Sumber hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala nomor 3253 dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala nomor 2550.